Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hidayah, NPM 19144460269 dari Prodi PGSD Universitas PGR Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tombol dan icon yang ada di Microsoft Word. Yang pertama ada paste, berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua ada cut, berfungsi untuk memotong teks atau objek terpilih. Yang ketiga ada copy, berfungsi untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Yang keempat ada format painter, untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Yang kelima ada font, untuk menentukan jenis font. Yang keenam ada font size, berfungsi untuk menentukan ukuran font. Yang ketujuh ada grow font, untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Yang kedelapan ada shrink font, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Yang kesembilan ada clear formatting, berfungsi untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Yang kesepuluh ada bold, berfungsi untuk menebalkan huruf. Yang kesebelas ada italic, berfungsi untuk memiringkan teks terpilih. Yang ke-12 ada underline, berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Yang ke-13 ada circle stroke, berfungsi memberikan tanda coret pada teks terpilih. Yang ke-14 ada subscript, berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan di bawah. Yang ke-15 ada superscript, berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan di atas. Yang ke-16 ada change case, berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Yang ke-17 ada highlight, berfungsi untuk memberi warna arsiran pada teks. Yang ke-18 ada font color, berfungsi untuk memberi warna pada huruf. Yang ke-19 ada bullets, berfungsi untuk memberi bullet dan penomoran simbol. Yang ke-20 ada numbering, untuk memberi penomoran. Yang ke-21 ada increase indent, berfungsi untuk menggeser indentasi ke kanan. Yang ke-22 ada decrease indent, berfungsi untuk menggeser indentasi ke kiri. Yang ke-23 ada sort, berfungsi untuk menyortir data. Yang ke-24 ada show paragraph marks, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang ke-25 ada aligned left, berfungsi untuk membuat teks rata kiri. Yang ke-26 ada center, berfungsi untuk membuat teks rata tengah. Yang ke-27 ada aligned text right, berfungsi untuk membuat teks rata kanan. Yang ke-28 ada justify, berfungsi untuk memberi teks rata kiri dan kanan. Yang ke-29 ada line spacing, berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks. Yang ke-30 ada shading, berfungsi untuk mengatur warna latar teks terpilih. Yang ke-31 ada bottom border, berfungsi memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang ke-32 ada find, berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Yang ke-33 ada replace, berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu teks. Yang ke-34 ada select, berfungsi untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Yang ke-35 ada cover page, berfungsi untuk menyisipkan sampul halaman yang terformat. Yang ke-36 ada blank page, berfungsi untuk menyisipkan sebuah halaman baru. Yang ke-37 ada page break, berfungsi memulai halaman selanjutnya pada posisi saat ini. Yang ke-38 ada table, berfungsi untuk membuat tabel.
Yang ke-39 ada picture berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Yang ke-40 ada art berfungsi menyisipkan kreasi seni, film, suara, atau foto yang telah terformat. Yang ke-41 ada shapes berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Yang ke-42 ada smart art berfungsi untuk menampilkan sebuah visualisasi informasi yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan cepat dalam pembuatannya. Yang ke-43 ada cards berfungsi untuk membuat diagram. Yang ke-44 ada hyperlink berfungsi menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web. Yang ke-45 ada bookmark berfungsi untuk menyisipkan tanda yang dapat dipakai untuk dituju pada dokumen. Yang ke-46 ada cross reference berfungsi untuk menyisipkan footnote, caption, cross reference, dan indeks. Yang ke-47 ada header berfungsi untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian atas dari dokumen. Yang ke-48 ada footer berfungsi untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian bawah dari dokumen. Yang ke-49 ada page number berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dokumen. Yang ke-50 ada text box berfungsi untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Yang ke-51 ada which part berfungsi untuk menyisipkan objek-objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Yang ke-52 ada word art berfungsi untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Yang ke-53 ada drop cap berfungsi menambahkan huruf kapital dalam ukuran besar di awal paragraf. Yang ke-54 ada signature line berfungsi menyisipkan garis tanda tangan pemilik dokumen. Yang ke-55 ada date dan time berfungsi digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang sedang aktif. Yang ke-56 ada objek berfungsi digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Yang ke-57 ada equation berfungsi untuk membuat format matematika. Yang ke-58 ada simbol berfungsi atau digunakan untuk penyisipan simbol-simbol khusus. Yang ke-59 ada themes berfungsi untuk mengatur tema. Yang ke-60 ada themes color berfungsi untuk mengubah warna tema. Yang ke-61 ada theme fonts berfungsi untuk mengubah tulisan tema. Yang ke-62 ada theme effects berfungsi untuk membuat bermacam-macam tema. Yang ke-63 ada margin berfungsi untuk memilih ukuran margin ke seluruh dokumen. Yang ke-64 ada orientation berfungsi untuk beralih halaman tanpa layout, potret, dan landscape. Nomor 65 ada size berfungsi untuk memilih ukuran kertas bagian yang terpilih. Yang ke-66 ada kolom berfungsi untuk menselipit teks ke dalam atau lebih kolom. Yang ke-67 ada page break berfungsi untuk menambah halaman istirahat bagian dan kolom untuk dokumen. Yang ke-68 ada line number berfungsi untuk menambah nomor baris di margin di samping dari setiap baris di kolom. Yang ke-69 ada hibernation berfungsi untuk pergantian hibernation yang memungkinkan kata untuk memisahkan antara baris suku kata. Yang ke-70 ada watermark berfungsi untuk menyisipkan teks di balik isi halaman. Yang ke-71 ada page color berfungsi untuk membuat halaman berwarna. Yang ke-72 ada page border berfungsi untuk menambah perubah perbatasan di sekitar halaman. Yang ke-73 ada indent berfungsi untuk mengatur batas teks. Yang ke-74 ada space berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf. Yang ke-75 ada position berfungsi untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman.
Yang ke-76 ada bring forward, berfungsi atau digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Yang ke-77 ada send backward, berfungsi untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Yang ke-78 ada text wrapping, berfungsi untuk mengatur aliran teks di antara gambar. Yang ke-79 ada alinks, berfungsi untuk mengatur posisi objek lepas. Yang ke-80 ada group, berfungsi untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Yang ke-81 ada rotate, berfungsi untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Yang ke-82 ada table of contents, berfungsi untuk pengelolaan daftar isi. Yang ke-83 ada add text, berfungsi untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Yang ke-84 ada update table, berfungsi untuk memperbarui daftar isi. Yang ke-85 ada insert footnote, berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Yang ke-86 ada insert endnote, berfungsi untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Yang ke-87 ada next footnote, berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Yang ke-88 ada each show note, berfungsi untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Yang ke-89 ada my next sources, berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Yang ke-90 ada style, berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Yang ke-91 ada bibliografi, berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Yang ke-92 ada insert caption, berfungsi untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Yang ke-93 ada mark entry, berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Yang ke-94 ada envelope, berfungsi untuk membuat dan mencetak amplop. Yang ke-95 ada label, berfungsi atau membuat dan mencetak label. Yang ke-96 ada star mail march, berfungsi untuk membuat surat formulir yang berniat untuk dicetak atau email ganda dan mengirim setiap salinan ke penerima yang berbeda. Yang ke-97 ada select recipients, berfungsi memilih daftar orang yang ingin dikirim surat. Yang ke-98 ada brightness, berfungsi untuk mengatur gelap terangnya suatu gambar. Yang ke-99 ada kontras, berfungsi untuk mengatur kekontrasan suatu gambar. Yang ke-100 ada crop, berfungsi memotong dan memindahkan gambar ke bagian yang diinginkan. Yang ke-101 ada new, berfungsi membuat lembar kerja atau slide baru. Yang kedua ada open, berfungsi membuka dokumen yang pernah disimpan. Yang ke-103 ada save, berfungsi menyimpan dokumen dengan nama sama. Yang ke-104 ada print, berfungsi mencetak dokumen. Yang ke-105 ada close, berfungsi menutup lembar kerja. Yang ke-106 ada undo, berfungsi membatalkan perintah terakhir. Yang ke-107 ada rendo, berfungsi memutuskan suatu perintah yang semula terjadi atau diunduh kemudian diulang menjadi atau jadi dilakukan. Yang ke-108 ada print preview, berfungsi menampilkan dokumen sebelum